demi keajaibanmu di setiap langkah hidupku, penyertaanmu. Ya, shalom saudara, kita ketemu lagi. Nah saudara, hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari Bilangan 21 saudara, ayat 4-9. Oke, kalau saudara sudah ketemu, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ini judul perikopnya Ular Tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, ini bangsa Israel ini kalau kita baca di perikop sebelumnya, saudara, mereka ini baru aja ditolong sama Tuhan. Mereka ini baru aja ngalami kemenangan. Mereka ini baru aja ngalami keberhasilan, saudara. Tapi ya inilah bangsa Israel. Semenjak mereka keluar, ditolong, memuji-muji Tuhan. Begitu keadaan jadi nggak sesuai dengan keinginannya, mereka menghujat Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Mereka nggak puas dengan Tuhan. Mereka selalu ingin kembali ke kehidupan lamanya. Mereka selalu ingat sama Mesir. Mereka selalu ingat masa-masa mereka merasa nyaman diperbudak. Mereka suka diperbudak. Mungkin mereka di mulut bilang, kami lelah, kami lelah. Tapi waktu keadaan diubah, mereka dibebaskan, baru kelihatan saudara, bahwa sebenarnya mereka ini menikmati perbudakan itu saudara. Lihat, bahkan waktu mereka ditolong, setelah ditolong saudara, mereka mengalami sesuatu yang nggak enak, mungkin nggak sesuai dengan harapan mereka, mereka langsung menghujat Tuhan. Ya, nah, saudara, perjalanan mereka ini bukan ke Laut Teberau, ke Laut Merah maksudnya bukan, tapi ada satu tempat yang dinamakan itu Teluk Akaba sebenarnya. Laut Teberau yang dimaksud di sini itu Teluk Akaba ini, yang artinya itu dataran rendah yang naik secara bertahap dari kedalaman laut asin menuju ke teluk. Jadi mungkin menurut mereka ini perjalanannya susah sekali. Naiknya susah. Mereka harus melewati itu. Kenapa? Karena mereka menghindari pertemuan dengan orang-orang Edom, saudara. Jadi mereka harus lewat jalan yang itu. Tapi jalan ini kelihatannya nggak enak. Itulah kenapa mereka mulai ngomel sama Musa. Sudah dikasih makan sama Tuhan bahkan. Mereka minta makan, dikasih makan. Tapi mereka bilang, bosen Tuhan. Kita muak, kita bosen, kita nggak mau lagi dengan ini. Masih lebih enak di Mesir. Banyak orang seperti itu juga, saudara. Mereka merasa lebih enak hidup lama. Padahal hidup lamanya itu memperbudak mereka. Mereka nggak pernah tenang. Mereka dalam hidup lamanya, mereka nggak pernah merasakan apa itu kepuasan, apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang mereka alami itu semu. Kenapa? Karena bisa datang kapan saja dan pergi kapan saja. Ditawari yang sejati, mereka nggak mau. Lebih enak yang dulu, merasa lebih terjamin. Lebih suka hidup dalam belenggu masa lalu, belenggu dosa. Tapi disinilah kita bisa melihat
bagaimana Tuhan tuh memakai kekerasan hati mereka itu untuk mengajar mereka memiliki ketaatan, memiliki iman dengan cara apa? Menghancurkan pemberontakan mereka, menghancurkan hati pemberontak mereka. Banyak yang mati waktu itu, saudara. Nah, ular-ular tedung yang dimaksud di sini ada yang memperkirakan ini semacam ular kobra, saudara. Jadi tiba-tiba, saudara, begitu mereka memberontak itu ular kobra banyak keluar, saudara. Jadi mereka dipagut. Kita tahu bagaimana ganasnya bisa ular kobra itu, saudara. Bisa ular kobra itu kita bergerak sedikit itu malah racunnya itu menyebar kemana-mana, karena racunnya ular kobra ini racun saraf, saudara. Jadi ini dalam hitungan yang singkat aja mereka bisa mati. Nah, saudara, saya ingin membandingkan ini ya, saudara ya, dengan 1 Korintus 10 ayat 9, saudara. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. 1 Korintus pasal 10 ayat 9. Apa yang terjadi dengan orang-orang Israel ini sebenarnya, saudara? 1 Korintus 10 ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini, mereka sebenarnya sedang mencobai Tuhan. Mereka melawan Tuhan, itu sama dengan mereka mencobai Tuhan. Secara melawan ini yang kayak apa sih yang terjadi waktu itu? Mereka melawan itu bukan cuman kita nggak puas loh Musa, kita nggak mau. Jadi mereka itu seperti orang yang berperang. Maksudnya ada pekik, ada suara-suara yang keras. Kalau orang perang, saudara, suaranya kan keras, saudara. Mereka berteriak untuk apa? Untuk menyemangati diri kalau orang berperang. Tapi di sini mereka tuh seperti orang yang berperang. Maksudnya kita nggak mau, mungkin gitu. Kita sudah nggak puas lagi. Jadi mereka tuh teriak-teriak seperti itu. Nah, saudara, orang itu semakin dia marah, ya, semakin dia berteriak. Kenapa dia berteriak-teriak? Waktu orang berdialog dengan cara berteriak, sebenarnya orang ini sedang menunjukkan bahwa dia merasa jauh. Kalau kita bisa ngobrol-ngobrol gini, saudara ya, dengan tenang, kita bahasanya sopan, suaranya pelan, itu menunjukkan sebenarnya kita dekat. Secara psikologis, secara emosional kita dekat. Tapi waktu misalnya saya ngomong dengan saudara, saya ngomong ini lagi ngobrol ini, saudara ya, ngobrol, konteksnya ngobrol, kita dialog. Saya ngomongnya teriak-teriak, saudara. Saya ngomongnya teriak-teriak, saya bentak-bentak. Sebenarnya hati kita itu sedang jauh, sedang merasa jauh tanpa kita sadari. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel waktu itu. Mereka menyatakan mereka nggak puas dengan Tuhan. Mereka teriak-teriak, kita sudah muak, kita mau kembali ke Mesir. Mereka gitu. Itu yang dibilang mereka tuh melawan Allah. Paulus bilang mereka mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan ini ekpeirasu, bahasa Yunaninya, saudara. Artinya apa? Mereka ingin membuktikan karakter dan kuasa Allah, tapi mereka melakukan ini dalam konteks negatif, saudara ya. Kalau kamu memang Tuhan, tunjukkan. Kalau kamu memang Tuhan, buktikan. Supaya kita bisa tahu kamu benar-benar Tuhan. Gitu, saudara. Nah, bukankah Tuhan itu sebenarnya sudah menunjukkan pada mereka berkali-kali? Menunjukkan kepada mereka lewat tulah-tulah. Bagaimana Tuhan itu membedakan mereka dengan bangsa Mesir. Bagaimana Tuhan itu memimpin mereka keluar dari Mesir. Bagaimana mereka melihat ada laut terbelah yang itu gak masuk akal. Bagaimana Tuhan mengirimkan mereka burung puyuh. Bagaimana Tuhan mengirimkan mereka mana. Bagaimana Tuhan memimpin mereka lewat tiang awan dan tiang api. Tapi bangsa ini terus merasa kurang, saudara. Merasa kurang, kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan pemberontakan. Hatinya diperbudak oleh masa lalu. Hatinya masih diperbudak oleh ingatan mereka tentang Mesir. Saudara, melawan dan mencobai Tuhan itu dua hal yang berkaitan sebenarnya. Yang dilakukan orang
dengan dua hal ini adalah mereka ingin lepas dari pengaruhnya Tuhan dan mulai menentukan arahnya sendiri. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini arahnya kemana? Kembali ke masa lalu. Ini orang-orang yang sebenarnya nggak bisa move on dari kehidupan masa lalunya, nggak bisa move on dari dosa-dosanya. Mereka merasa nyaman dengan itu. Mereka merasa lebih tertolong hidupnya. Bahkan ketika Tuhan itu sudah menunjukkan pertolongan, bahkan ketika Tuhan itu sudah menunjukkan kasih, menunjukkan cinta, tapi mereka terus merasa itu kurang. Mereka lebih puas, mereka hidup bebas, lebih tepatnya mereka hidup liar di masa lalu. Mereka diperbudak. Sebenarnya orang yang liar, mereka diperbudak, saudara. Mereka bukan orang yang benar-benar merdeka, tapi mereka diperbudak oleh keinginan-keinginannya, oleh hawa nafsunya. Bagaimana orang mencobai Allah pada awalnya sebenarnya itu cuma untuk membuktikan bahwa Tuhan itu mampu untuk memenuhi setiap keinginannya, ya kan? Bagaimana orang mencobai Tuhan? Tuhan, kalau engkau memang benar-benar Tuhan, tunjukkan. Engkau Tuhan, tolong aku sekarang. Kalau engkau nggak menolong aku, berarti engkau bukan Tuhan, ya kan? Banyak orang berpikir yang kayak gitu kan, saudara? Waktu ngetes Tuhan. Kalau kita nggak ditolong sama Tuhan, artinya kita punya merasa, ya saudara, kita merasa punya hak untuk menghujat Tuhan. Kita merasa punya hak untuk menentukan dia Tuhan atau bukan. Itu yang terjadi pada banyak orang. Kita lupa, manusia lupa bahwa keinginan Tuhan itu berbeda dengan keinginan manusia. Itulah dibilang, rancanganmu bukan rancanganku. Gitu loh. Kalau rancangan Tuhan itu jelas mendatangkan damai sejahtera, ya kan? Tapi kalau rancangan manusia untuk memenuhi keinginannya sendiri, ya kan? Untuk memenuhi hasratnya sendiri. Saudara, sepanjang-panjangnya manusia menilai, sepanjang-panjangnya manusia memprediksi ke depan, tetap semuanya itu hanyalah prediksi. Prediksi itu sesuatu yang bisa salah. Manusia nggak maha tahu seperti Tuhan. Tuhan itu presisi. Presisi itu artinya tepat. Itulah kemahatauannya Tuhan. Dia sudah merencanakan semuanya. Lah manusia dalam hati pemberontakannya, saudara, dalam dosa-dosanya, ingin mengganti rencana Tuhan dengan rencananya sendiri. Inilah yang kemudian terjadi pertentangan antara manusia dengan Tuhan. Manusia merasa berhak menentang Tuhan. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang penuh kasih. Ya kan? Tuhan selalu membawa kita kembali, saudara. Ya kan? Manusia nggak maha tahu. Karena itu sifatnya prediksi. Dia punya kesempatan untuk gagal, bahkan peluangnya sangat besar untuk gagal, atau bahkan bukan cuma gagal, tapi merugikan orang lain. Gitu loh. Itulah kenapa waktu kita punya rencana, kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan, aku punya rencana ini Tuhan, apakah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan? Uji pikiranku Tuhan, uji hatiku, uji rencanaku Tuhan. Apakah ini benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu? Nah, gitu. Tapi banyak manusia yang nggak mau seperti itu, saudara. Banyak manusia yang sudah memastikan bahwa rencana ini pasti berhasil. Padahal sebagai manusia, dia punya kesempatan besar untuk gagal. Ingat, bahwa manusia itu memprediksi. Sementara Tuhan itu presisi. Semua Tuhan sudah tahu. Nah, secara kedagingan manusia tidak akan pernah sejalan dengan maksud dan kasih Tuhan. Nah, saat menemukan hal-hal yang diinginkan itu tidak sinkron, wah ternyata Tuhan nggak bisa jawab, gitu ya. Itulah kenapa akhirnya manusia kecewa dengan Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan nggak bisa jawab, bukan. Tapi Tuhan masih belum mau jawab karena memang belum waktunya, atau memang tidak mau jawab karena memang rencananya salah atau doa-doanya salah, kan gitu aja. Itulah kenapa waktu manusia merasa bisa menghakimi Tuhan,
Wah, Tuhan ini nggak sanggup, dia bukan Tuhan. Itulah kenapa kemudian dia berharap ada Tuhan yang lain. Sebenarnya saudara, hal yang seperti ini itu bisa saja terjadi pada masa kita nyaman atau juga masa nggak nyaman. Jadi masa aman dan masa nggak aman itu sama-sama berbahayanya. Kalau kita ada dalam masa yang nyaman, saudara, kita ada di zona nyaman. Kalau kita perhatikan ada banyak orang yang ada di zona nyaman, mereka secara materi itu berkecukupan. Apapun semuanya berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Mereka kemudian nggak percaya sama Tuhan, gitu ya. Pertanyaan mereka selalu gini, apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup? Ya kan? Mereka mulai menentang Tuhan dengan cara yang seperti itu. Mereka berusaha membebaskan dirinya dari Tuhan dengan cara seperti itu. Apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidupku? Mereka mencobai Tuhan seperti itu. Aku udah punya segalanya. Kira-kira apa sih yang Tuhan bisa lakukan lagi dalam hidupku? Gak ada. Itulah kenapa aku gak butuh Tuhan. Nah, dia mulai berpikir seperti itu. Itu bahaya, saudara. Sementara orang-orang yang berada dalam masa krisis, mereka berpikir, mereka ingin Tuhan menjawab doa-doanya. Pertanyaannya selalu gini, apa Tuhan sanggup menjawab doa-doaku? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu sama-sama berbahayanya. Apa yang Tuhan bisa lakukan? Itu sama berbahayanya. Karena kita merasa sudah gak butuh Tuhan. Di satu sisi, orang yang ada dalam krisis, apa Tuhan bisa? Waktu kita terus mempertanyakan Tuhan seperti itu, pada akhirnya kita akan kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Kita nggak mendapati jawaban yang sesuai dengan keinginan kita. Iya kan? Nah, itulah akhirnya muncul pemberontakan. Nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi, wis percuma ikut Tuhan. Tapi secara Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Bukan cuma Allah yang berdaulat, nggak bisa. Kalau gitu, aku musnahkan aja kamu. Enggak seperti itu. Dia Allah yang berdaulat sekaligus Allah yang penuh kasih. Itulah kenapa kita bisa lihat, saudara, Tuhan langsung mengajar bangsa Israel tentang bagaimana mereka harus beriman, bagaimana mereka harus percaya. Bukan cuma mereka keluar dari Mesir dan mereka diajari hukum-hukum, enggak cuma seperti itu, tapi mereka diajar untuk bagaimana beriman. Beriman artinya mereka harus menghancurkan pemberontakannya mereka. Hati yang memberontak itu harus dihancurkan. Hati yang gak bisa move on, hati yang terus terikat dengan masa lalu, hati yang terus terikat dengan dosa-dosa di masa lalu, mentalitas budak, itu harus dilepaskan. Karena mereka sudah punya identitas yang baru. Mereka ini sebuah bangsa. Mereka ini bangsa pilihan Tuhan. Sama dengan kita orang-orang percaya. Dulu mungkin kita hidup dengan kebejatan. Dulu mungkin kita hidup dengan hidup yang gak karu-karuan. Tapi hari ini kita punya identitas baru. Kita anak-anak Tuhan. Kita warga kerajaan Allah. Sudah sepantasnya kita hidup dalam mentalitas itu, dalam identitas itu. Bukan lagi terus terikat dengan kehidupan di masa lalu. Kalau kita terus terikat dengan kehidupan di masa lalu, kita gak akan pernah menikmati kekristenan. Kita cuma akan merasa bahwa kekristenan itu satu teror buat kita. Kita akan merasa bahwa Tuhan itu diktator bagi kita. Kita akan salah mengenali Tuhan. Gitu loh. Itulah kenapa banyak orang Kristen akhirnya kecewa dengan Tuhan. Karena mereka gak mengenali Tuhan dengan benar. Ya. Nah, saudara, akhirnya Musa dibilang gini, dah kamu bikin ular, taruh di atas tiang, nanti mereka yang lihat bisa sembuh. Mereka gak akan mati. Ya, akhirnya dibuatlah ular dari tembaga, saudara, digantung itu di satu tiang, dan orang-orang yang lihat itu, saudara, itu gak mati semua. Loh, kok pakai ular? Ya kan? Loh, kok pakai ular? Kenapa? Kok mereka ngelihat ular? Kok gak yang lain aja, patung merpati gitu, ya kan? Kenapa? Nah, secara ular di sini itu melambangkan dosa yang akan ditanggung Tuhan di atas kayu salib nanti, di tempat di mana Yesus akan ditinggikan.
Saudara, kita harus tahu, manusia berdosa itu dimulai dari rencananya ular, dari kehendaknya, dari kemauannya ular. Setan ini berusaha membuat manusia berdosa. Dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Itulah kenapa pakai patung ular, ya kan? Nah, diajari sama Tuhan bagaimana beriman, pandang, yakin, percaya. Kalau kamu yakin, kamu percaya, hatimu tidak memberontak, engkau akan diselamatkan, engkau akan mendapatkan kehidupan. Nah, diajar seperti itu. Ini sebenarnya satu nubuat, saudara ya. Ini satu nubuat yang nanti digenapi dalam penyaliban Yesus Kristus. Ya. Nah, secara pemberontakan itu akan disembuhkan dan dipulihkan saat kita tuh mulai menyadari bahwa kita ini benar-benar membutuhkan kasih-Nya. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Dia. Saat kita mulai menyadari itu, saudara, kita akan mulai menyadari betapa sebenarnya kecil kita ini. Betapa tidak layaknya kita, betapa hinanya kita. Betapa seharusnya kita ini manusia-manusia yang telanjang di hadapan Tuhan. Kita ini sebenarnya penuh dengan rasa malu. Hidup kita telanjang. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Bagaimana? Dibikinkan pakaian. Mereka bikinnya pertama dari cawat, dari dedaunan, saudara. Lah, dedaunan kan 1-2 hari sudah kering semua. Ya kan? Belum lagi nanti di badan gatal semua. Ya kan? Karena kering semua. Tapi gimana Tuhan itu begitu penuh kasih. Tuhan memulai pengorbanan yang pertama waktu itu. Ada yang disembelih. Diambil kulitnya, dibikinkan baju. Nah, itulah kenapa saudara, fashion itu sebenarnya kalau kita masih bisa berpakaian hari ini, saudara, seharusnya itu jadi satu pengingat sama kita. Ya, aku ini seharusnya manusia berdosa yang telanjang, tapi sama Tuhan diberi pakaian. Pakaian yang layak. Supaya aku terbebas dari rasa malu. Supaya aku ini dilayakkan. Gitu loh. Jadi fashion itu sebenarnya bukan cuma gaya-gayaan, saudara, tapi itu adalah satu penanda bagi kita bahwa kita ini sungguh-sungguh orang berdosa. Bayangkan kalau kita nggak dikasih pakaian, apa yang akan terjadi? Malu kita, ya kan? Nah, disitulah waktu kita merasa, kita menyadari, bukan cuma merasa, tapi kita menyadari kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini butuh Tuhan. Kita ini mulai memalingkan hati kita kepada Tuhan. Kita ini mulai rela untuk taat kepada Tuhan. Kita percaya penuh kepada Tuhan. Kita nggak menuntut Dia lagi. Kita mempercayakan hidup kita penuh. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan pasti punya rencana yang indah. Mungkin kita mengalami kehilangan-kehilangan. Mungkin kita mengalami kegagalan-kegagalan di masa lalu. Tapi Tuhan sanggup mengubahkannya. Tapi kalau segala sesuatu Tuhan izinkan, Tuhan sedang punya rencana yang baik yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Itulah kenapa, saudara, dalam setiap peristiwa, sebenarnya Tuhan itu sedang menghancurkan hati pemberontak kita, saudara. Kita mungkin mengalami masa-masa yang gak enak. Kita mungkin mengalami masa-masa yang gak nyaman. Tapi tujuan Tuhan sebenarnya bukan untuk mempersulit hidup kita. Tujuan Tuhan itu sebenarnya untuk membawa kita kembali kepada hatinya. Hati anak-anak kembali kepada hati Bapaknya. Hati kita yang pemberontak ini loh, hati anak-anak yang nakal ini, saudara. Hati anak-anak yang pemberontak ini yang nggak mau sama orang tuanya, ditarik kembali sama Tuhan. Ayo nak kembali, ayo kembali nak. Itu. Tuhan sedang menghancurkan sifat pemberontak kita. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita ini bisa jadi orang-orang yang bisa dipercaya sama Tuhan. Orang-orang yang menikmati Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam identitas sebagai warga kerajaan Allah. Identitas sebagai anak-anak Tuhan. Seorang anak harus berlaku sesungguhnya sebagai seorang anak.
Anak harus jadi anak. Anak nggak boleh bertindak sebagai orang tua kepada orang tuanya. Anak nggak boleh bertindak seperti orang yang nggak kenal terhadap orang tuanya. Nah ini bangsa Israel ini saudara, mereka merasa jauh dari Tuhan sebenarnya. Mereka jauh dari Tuhan, itulah kenapa mereka ingin kembali terus ke Mesir. Kembali terus. Mereka hidup dalam bayang-bayang masa lalu terus. Mereka hidup dalam dosa-dosa masa lalu terus. Itulah kenapa mereka nggak menikmati hidup dengan Tuhan. Sementara Tuhan itu ingin kita ini menikmati hidup dengan Dia, menikmati kasih-Nya, menikmati anugerah-Nya. Disitulah kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan yang sungguh-sungguh, kebahagiaan yang sejati. Itulah kenapa kita pernah belajar ya saudara ya, waktu belajar tentang kata-kata ucapan bahagia. Bagaimana kita orang-orang percaya, kebahagiaan kita tidak ditentukan dari faktor-faktor eksternal, faktor-faktor di luar kita. Kenapa? Karena kebahagiaan itu sudah ada di dalam hidup kita. Siapa kebahagiaannya atau apa kebahagiaannya? Kebahagiaannya adalah berasal dari Tuhan sendiri. Karena Dia sendiri ada di dalam kita. Itulah kenapa kita mengalami kebahagiaan. Kebahagiaannya nggak semu. Kebahagiaannya nggak akan hilang. Kebahagiaannya nggak akan dicuri. Itulah Allah yang berdaulat dan penuh kasih. Dia nggak cuma berdaulat, tapi Dia juga penuh kasih. Itulah kenapa saudara mungkin kita sempat mengalami masa-masa kecewa dengan Tuhan. Tapi jangan biarkan kita hidup dalam kekecewaan. Cepat kembali lagi sama Tuhan. Cepat menyadari Tuhan, aku ingin Tuhan ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, aku ingin Tuhan selalu bersama-sama dengan Engkau. Aku ingin mentaati Engkau dengan kesadaran penuh, dengan hati yang rela, bukan dengan hati yang terpaksa karena takut dihukum, saudara. Amin, saudara. Mari kita hidup dalam penundukan diri yang sesungguhnya kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa.